model transportasi, model jaringan kerja atau network yang berhubungan dengan distribusi suatu barang dari sejumlah sumber ke berbagai tujuan. Setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan, dalam hal ini sebagai penawaran, dan setiap destinasi mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute, dari sumber ke destinasi. Asumsi dasar, biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyak barang yang dikirim. Untuk memahami model transportasi ini, pertama kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan bentuk jaringan. Misalkan perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu tempat R, S, dan P, dengan kapasitas masing-masing 90, 60, dan 50 ton per bulan. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu gudang pertama, gudang kedua, dan gudang ketiga, dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 110, dan 40 ton per bulan. Dengan biaya transportasi masing-masing Rp20, Rp5, Rp8 dari pabrik R, kemudian Rp15, Rp20, Rp10 dari pabrik S, dan Rp25, Rp10, serta Rp19 dari pabrik P ke masing-masing gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga. Dan untuk lebih jelasnya seperti pada model berikut. Ini pabrik dengan punya kapasitas, kemudian di sini gudang dengan punya kapasitas. Ada 3 pabrik, pabrik R, S, dan P. Pabrik R itu punya kapasitas produksi 90 ton per bulan, pabrik S itu 60 ton per bulan, pabrik P 50 ton per bulan. Sementara kapasitas gudang pertama 50 ton per bulan, kapasitas gudang kedua 110 ton per bulan, kapasitas gudang ketiga 40 ton per bulan. Biaya transportasi dari pabrik R ke gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga di sini tadi dikatakan Rp20, 5, 8 dari pabrik R. Nah, kita lihat di sini. Inilah biaya transportasi dari pabrik R ke gudang pertama Rp20, ke gudang G2 Rp5, ke gudang G3 Rp8. Sementara biaya transportasi dari pabrik S ke masing-masing gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga masing-masing 15, 20, dan 10. Dan biaya transportasi dari pabrik P ke gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga masing-masing Rp25, 10, dan Rp19. Narasi yang ini dituangkan dalam bentuk jaringan dapat seperti ini. Pertanyaan, bagaimana cara mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ini ke 3 gudang ini dengan biaya yang paling minimum? Itu permasalahan sekarang. Inilah yang dipelajari dalam metode transportasi. Model transportasi ini pengembangan dari model linear program atau LP. Ini tabel transportasi. Gudang pertama, kemudian di sini ada pabrik R, S, dan pabrik P. Kemudian gudang kedua, gudang ketiga. Nah, kemudian di sini ada supply, di sini demand. Nah, pabrik R ini ditulis seperti ini. Pabrik R ini punya kapasitas 90 ton per bulan. Biaya transportasi dari pabrik R ke gudang pertama sebesar Rp20. Biaya transportasi dari pabrik R ke gudang kedua Rp5. Biaya transportasi dari pabrik R ke gudang ketiga Rp8. Nah, kotak ini disebut dengan X11, artinya baris pertama, kolom pertama. Kemudian kotak ini baris pertama, kolom kedua. Kotak ini baris pertama, kolom ketiga, maka ditulis X13. Kemudian yang di sini, dari pabrik S ke gudang pertama, biaya transportasi Rp15. Dari pabrik S ke gudang kedua, biaya transportasi Rp20. Dari pabrik S ke gudang ketiga, biaya transportasi Rp10. Dan pabrik S itu punya kapasitas 60 ton per bulan. Kotak ini disebut dengan kotak 21, artinya berada pada baris kedua, kolom pertama. Ini baris kedua, ini baris pertama. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Maka yang ini X22 berarti baris 2, kolom kedua. Ini baris kedua, kolom ketiga. Kemudian dari pabrik P ke gudang pertama, biaya transportasi Rp25. Dari pabrik P ke gudang kedua,
biaya transportasi Rp10. Dari pabrik P ke gudang ketiga, biaya transportasi Rp19. Sementara pabrik B itu punya kapasitas 50 ton per bulan. Nah, ini adalah baris ketiga. Maka ini baris ketiga kolom pertama. Ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, ini baris ketiga kolom kedua, ini baris ketiga kolom ketiga. Sementara gudang pertama punya kapasitas sebesar 50 ton per bulan, gudang kedua punya kapasitas 10 ton per bulan, gudang ketiga punya kapasitas 40 ton per bulan. Nah, kapasitas masing-masing gudang ini disebut dengan permintaan, kemudian kapasitas dari masing-masing pabrik disebut dengan penawaran atau supply. Nah, inilah yang disebut dengan tabel transportasi. Dari tabel ini dapat kita lihat fungsi tujuan di sini yaitu minimumkan jet. Artinya ini yang kita cari. Dengan persamaan fungsi tujuan, jet sama dengan 20x11. Artinya di sini biaya transportasi dari pabrik R ke gudang ini sebesar 20 dikali jumlah barang yang dipindahkan dari pabrik R ke gudang pertama. Ditambah biaya transportasi dari pabrik R ke gudang kedua Rp5 per unit dikali jumlah barang dari pabrik R ke gudang kedua yang dipindahkan. Maka 5x12 ditambah 8x13 ini ditambah sampai dan seterusnya 19 dikali x33. Inilah menjadi fungsi tujuan. Sementara yang menjadi fungsi kendala, yang pertama kapasitas pabrik R, S, dan P. Kapasitas pabrik R itu X11, X12, X13 lebih kecil sama dengan 30. Artinya dari pabrik R ini maksimum dapat diproduksi 90 ton per bulan. Kemudian kendala yang kedua, kapasitas pabrik S ini X21 ditambah X22 ditambah X23 lebih kecil sama dengan 60. Artinya inilah kapasitas maksimum yang diproduksi pabrik S, maksimum 60 ton per bulan. Kemudian kendala ketiga, kapasitas pabrik P yaitu X31 ditambah X32 ditambah X33 lebih kecil sama dengan 50. Inilah menjadi kapasitas pabrik P. Kemudian kendala berikutnya kapasitas gudang ini, yaitu X11 ditambah X21 ditambah X31 lebih kecil sama dengan 50. Kemudian kapasitas gudang kedua X12 ditambah X22 ditambah X32 lebih kecil sama dengan 110. Dan kapasitas gudang ketiga itu sama dengan X13 ditambah X23 ditambah X33 lebih kecil sama dengan 40. Inilah sebagai fungsi tujuan, ini sebagai fungsi kendala. Untuk mengerjakan model transportasi ini, yang pertama adalah metode stepping stone. Metode stepping stone adalah suatu metode atau teknik dalam masalah transportasi untuk mencari optimal solution dengan berpedoman pada kota barat laut atau northwest corner, dan selanjutnya dengan least cost dengan cara trial dan error dari kolom-kolom masing-masing kosong memiliki biaya terendah. Itulah metode stepping stone ini. Jadi nanti kita lihat dari sudut kiri atas. Langkah pertama, menyusun tabel transportasi. Langkah kedua, melihat kotak sudut barat laut. Di mana kotak sudut barat laut ini nanti. Kemudian kita mengubah alokasi dengan sistem coba-coba atau trial and error. Kemudian langkah yang keempat, mengevaluasi jalur yang tidak digunakan. Langkah kelima, menghitung nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan tersebut. Pengertian nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan itu artinya kita mencoba menghitung berapa biaya seandainya dialokasikan dari kotak satu ke kotak kedua. Kemudian yang keenam, menghitung biaya transportasi dari masing-masing indeks di atas indeks yang nomor 5 ini. Yang ketujuh, biaya yang paling rendah itulah yang disebut dengan biaya paling optimum.
Yang perlu Anda pahami di sini, dalam pengalokasian ini digunakan yang pertama dari sudut kiri atas. Kemudian kita melakukan dengan sistem coba-coba atau yang disebut dengan trial and error. Untuk lebih jelasnya, tahapan pertama, kita memperhatikan sudut barat laut northwest corner pada tabel di atas sudut kiri atas. Langkah kedua, mendistribusikan barang sebanyak-banyaknya sesuai dengan penawaran dan permintaan pada rute dengan biaya terendah pada baris ataupun kolom. Jadi untuk memahami tahapan ini nanti kita lihat biar semakin jelas. Kemudian yang ketiga, dalam hal ini untuk kotak X11 diisi dengan angka 50. Jadi di sini ini diisi dengan 50. Mengapa bukan 90? Jika ini diisi 90, maka gudang pertama tidak memenuhi karena kapasitas gudang pertama itu maksimum 50. Maka di sini 50. Saya ulangi, jika di sini diisi 80. Saya ulangi, jika di sini diisi 90, maka sudah melebihi kapasitas gudang pertama. Maka itu katanya tadi maka dikatakan tadi diisi maksimum. Jadi maksimum di sini 50 bukan 90. Maka langkah berikutnya, dengan demikian ada kelebihan kapasitas tadi sebanyak 40 pada baris pertama itu. Maka langkah berikutnya, jika ada kelebihan bergerak ke baris pertama kolom kedua, itu dengan mengisi 40. Langkah ke-6 selanjutnya dengan trial and error, kita mengisi kotak berikutnya dengan kapasitas maksimum. Kemudian langkah ke-7, jumlah total biaya. Ini yang disebut sebagai alternatif pertama. Jadi biaya yang kita dapat dari sini, inilah sebagai alternatif pertama atau sebagai pedoman kita untuk membandingkan dengan biaya yang lain. Kemudian setelah dapat ini sebagai alternatif pertama, dicoba dengan kotak lain dengan tetap memperhatikan sistem coba-coba atau trial and error. Ini tabel transportasi gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga, di sini supply. Pabrik pertama tadi, pabrik R itu punya kapasitas 90, kemudian pabrik S itu 60, pabrik P itu kapasitas 50, total semua ini 200, jumlahkan ini semua sama dengan 200, jumlahkan dari atas sama dengan 200. Maka pengertian tadi dari sudut kiri atas, yang dari sini yang pertama kita perhatikan dari sini. Maka di sini kita isi maksimum 50. Mengapa di sini 50 maksimum kita isi? Itu pengertian kelima maksimum. Pada kotak ini kita isi maksimum 50. Ini pengertian tadi kalimat maksimum. Mengapa ini tidak kita isi 90? Jika di sini 90 sementara kapasitas gudang ini tadi maksimum 50. Maka pada kotak baris pertama kolom pertama ini hanya kita isi pengertian maksimum apakah 90 atau 50 dengan menggunakan nalar logika. Jika 90 kita isi di sini, maka gudang pertama tidak muat karena gudang pertama hanya punya kapasitas 50. Maka jika kita isi di sini 50, gudang pertama bisa memenuhi sesuai dengan kapasitas. Kemudian kapasitas pabrik R itu masih ada sisa 40. 90 dikurang 50, maka yang 40 itu bergerak ke kolom 2 baris pertama. 1, 2 ini menjadi 40 di sini. Sehingga dari pabrik R itu sudah 90, sudah sesuai dengan kapasitas pabrik R 90. Maka kita perhatikan di sini, gudang pertama sudah memenuhi 50. Baris pertama sudah. Maka jika di sini 40, maka pengertian dari kalimat diisi maksimum. Pabrik S itu punya kapasitas 60. Jadi yang ini semua kita isi di sini. Itu pengertian maksimum. Maka 60 di sini otomatis pabrik S ini kapasitas 60 sudah memenuhi. Sementara gudang 2 ini punya kapasitas 110. Maka 40 tambah 60 100. Maka yang sisa sebesar 10. Maka di sini 10. Nah, gudang pertama sudah terpenuhi, memenuhi, gudang kedua sudah memenuhi. Gudang ketiga di sini 40 kapasitas. Sementara pabrik P di sini kapasitas 50.
baru terisi di sini 10, maka di sini adalah 40. Jadi inilah yang disebut dengan metode stepping stone dari barat laut. Pengertian barat laut di situ dari kiri ini. Di sini 50 barang yang dialokasikan, di sini 40, 60, 10, 40. Maka kita menghitung biaya transportasi 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ini ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 dapat 3260. Apakah ini biaya yang paling optimum? Tidak. Jadi metode stepping stone ini sebagai kiblat, sebagai dasar untuk pada tahap berikutnya. Langkah keempat, mengevaluasi jalur yang tidak digunakan. Tadi yang digunakan adalah jalur di sini 50, 40, 60, 10, 40. Yang tidak digunakan di sini X13, X21, X23, X21 ini dan X31. Inilah pengertian kita mengevaluasi jalur yang tidak digunakan. Ada 4, X13, 23, 21 dan 31. Langkah kelima, menghitung nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan. Dalam hal ini X13. Di X13 ini barang tidak ada. Jika kita coba di sini 1 dari sini, maka yang tadi di sini tidak ada barang sekarang menjadi ada. Untuk ada barang di sini, maka dibutuhkan tambahan biaya sebesar 8. Maka ini di sini 8. Sehingga di sini 1 barang, di sini menjadi 39. Akibat ada 1 di sini, maka jumlah ini semua 50 tambah 40 tambah 1 91. Tidak memenuhi kapasitas bubble air. Maka yang 40 ini harus dikurangkan 1. Akibat dikurangkan 1 ini berarti biaya berkurang sebesar 5. Di sini menjadi 39. Maka di sini kapasitas 10 harus 1 barang ditambahkan untuk yang 10 ini. Yang tadi 10 sekarang menjadi 11. Maka ada tambahan biaya sebesar 10 di sini. Kemudian di sini 11, nah di sini 39. Maka dari sini ke sini ada pengurangan biaya sebesar 19, sehingga nilai improvement untuk 13 ini adalah 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan minus 6. Menghitung nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan X21 yang di sini. Bagaimana jika barang itu dicoba 1 unit ke sini? Maka di sini menjadi 49. Di sini 1. Maka di sini terjadi pengurangan biaya sebesar 20 karena berkurang 1. Tetapi di sini ada tambahan biaya sebesar 15. Karena di sini barang udah ada 1 unit, maka biar ini 60, 1 tambah 60 61. Berarti sudah lebih. Maka ini harus dikurangkan 1. Jika ini dikurangkan 1, maka di sini berkurang biaya 20. Maka barang yang 1 itu pindah ke atas, di sini menjadi 41. Yang tadinya hanya 40 di sini, biaya sebesar 40 kali 5. Sekarang menjadi 41, berarti ada tambahan sebesar biaya 5 rupiah. Maka dari sini ke sini, di sini sudah 41, di sini 49, berkurang biaya di sini sebesar 20. Ini, maka nilai improvement untuk X21 ini sama dengan 15 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 20 sama dengan minus 20. Menghitung nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan X23 yang ini. Nah,
barang dari X22 ini, bagaimana jika dicoba dipindahkan ke X23 ini satu unit? Maka yang tadi barang tidak ada di sini sekarang menjadi ada, berarti ada tambahan biaya sebesar 10. Kemudian karena di sini barang sudah 1, maka di sini harus dikurangi 1 agar ini pas 40. Jika dikurangi barang 1 di sini, maka di sini menjadi 39, sehingga biaya di sini berkurang sebesar 19. Karena di sini sudah 39, maka di sini menjadi 11. Ada tambahan biaya sebesar 10. Karena tadi hanya 10. Sekarang udah 11. Ada tambahan biaya 10. Nah, di sini 11. Kemudian tadi barang di sini sudah berkurang 1 dari 60 ke 59. Maka di sini akan berkurang biaya sebesar 20. Maka di sini minus 20. Sehingga nilai improvement index untuk jalur X23 ini adalah 10 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 20 sama dengan minus 19. Menghitung nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan X31 yang di sini, maka dari X11 dicoba barang ke sini 1, maka akan bertambah biaya 25. Di sini menjadi 49. Satu barang di sini, maka biar ini tetap 50, di sini barang harus dikurangi sebanyak 1. Maka pada kolom X32 ini menjadi 9, biaya berkurang sebesar minus 10. Barang yang 1 ini, yang kurang itu ditambahkan ke sini 41. Maka di sini barang itu bertambah menjadi 41 sehingga biaya bertambah 5. Tadi di sini biaya akan berkurang sebesar 20. Maka nilai improvement 25 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 20 sama dengan 0. Jadi masing-masing nilai improvement index di atas untuk X13 min 6, nilai improvement index X21 min 20, nilai improvement index X23 min 19, nilai improvement index X31 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini yang paling tinggi adalah minus 20. Artinya di sini tambahan pada kotak X21 ini jika dialokasikan barang 1 unit ke sini, maka akan terjadi penghematan sebesar 20. Jika 2 berarti menjadi penghematan 40. Jika 3 penghematan 60. Anda sebagai produsen, mana yang Anda pilih? Yang Anda pindahkan 1, 2, atau 3? Otomatis 3. Semakin banyak Anda pindahkan ke sini, maka efisiensi semakin banyak. Tadi saya katakan, jika hanya 1, Anda akan menghemat 20. Jika Anda pindahkan dari sini ke sini 2 unit, Anda akan menghemat 40. Berarti secara logika, semakin banyak Anda pindahkan dari kotak X11 ke kotak X21, penghematan semakin tinggi. Maka maksimum kan pindahkan dari sini ke sini, berarti 50. Jika 50 di sini, maka di sini akan menjadi 10. Untuk lebih jelasnya, perhatikan sebagai berikut. Nah, di sini 50, maka di sini 10, sehingga karena di sini tadi sudah 0, biar ini 90, maka ini tetap 90. Di sini 10, di sini 40. Ini tadi keterangan sudah diterangkan, maka dengan demikian penghematan biaya terjadi sebesar 20 untuk setiap pemindahan 1 unit dari sini ke sini, sehingga layak dialokasikan secara maksimal seperti yang saya terangkan tadi. Sehingga biaya transportasi adalah 90 dikali 5 ditambah 10 dikali 20 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 2260. Apakah ini biaya yang paling minimum? Belum. Kita coba untuk jalur yang lain. Langkah ke-6, menghitung biaya dari nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan tadi, yaitu kita lihat di sini untuk X13. Tadi di sini nilai improvementnya itu tadi 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19. Nah,
dari X13 ini. Dengan menggunakan stepping stone, hasil seperti ini. Ini sebagai kiblat. Maka jika kita alihkan ke 13, maka di sini menjadi 10. Karena tadi di sini 50. Sehingga ini tetap. Nah, karena di sini 10, maka di sini 30, sehingga di sini 40 tetap. Nah, di sini 60 tambah 50 110 tetap. Maka biaya transportasi di sini 60 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 tambah 30 dikali 8 ditambah 10 dikali 10 dapat 1890. Apakah ini biaya yang paling minimum? Iya, tetapi kita cek juga yang lain. Langkah ke-6, menghitung biaya dari nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan tadi X23 ini seperti ini. Nah, tabel perbaikan X23 ini, saya ulangi, ini kondisi awal dengan metode stepping stone. Maka tabel perbaikan tadi di sini 50 40 20 40 ya. Nah, dari 23 baris kedua kolom ketiga. Sehingga di sini 60 sama, di sini 90, jumlahnya sama, di sini 50 sama. Nah, maka biaya transportasi di sini 50 dikali 20 tambah 40 kali 5 tambah 20 kali 20 tambah 50 kali 10 tambah 40 kali 10 sama dengan 2500. Kemudian tabel perbaikan untuk X31. Nah, tabel inilah kegunaan dari menggunakan metode stepping stone ini. Ini sebagai patokan atau kiblat. Nah, sekarang ke 31 berarti di sini. Tabel perbaikan 31 ini tadi sudah kita hitung. Maka yang di sini 50 kita alokasikan maksimum ke sini 50. 50 di sini. Otomatis di sini menjadi 0 0 karena ini 50. Jadi baris ini sudah sesuai, bulan ini sudah sesuai. Nah, kemudian tadi di sini 60, ini sudah pas. Nah, di sini 50 40 sudah pas di sini. Maka biaya transportasi untuk jalur 31 ini 3020 didapat dari 50 dikali 25 ditambah 50 dikali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 40 dikali 8 dapat 3000. Kemudian kita memilih biaya transportasi yang paling minimum. Nilai improvement index X13 min 6, kemudian nilai improvement index X21 min 20, nilai improvement index 23 min 19, nilai improvement index 31 adalah 0. Sementara biaya transportasi untuk kota X13 ini adalah 1890, kemudian biaya transportasi untuk X21 2260, kemudian biaya transportasi untuk X23 2500 dan biaya transportasi untuk X31 3020. Maka kita pilih yang paling minimum yaitu 1890. Maka yang kita gunakan di sini adalah jalur X13 yang di atas, yaitu sebesar biaya 189. Ini sama seperti soal di atas. Yang saya rubah di sini, ini kapasitas pabrik air SP, kemudian kapasitas gudang pertama, gudang kedua, ketiga saya rubah di sini. Nah, coba cari biaya transportasi yang paling minimum. Ini dalam bentuk PPT untuk persentase minggu depan. Sekian dan terima kasih. Metode mode atau modified distribution ini adalah salah satu metode dalam model transportasi. Langkah pertama di sini menentukan nilai baris yang disingkat dengan R dan nilai kolom yang disingkat dengan K dari tabel transportasi hasil metode stepping stone. Ini tolong diingat. Jadi patokan kita adalah tabel transportasi hasil metode stepping stone seperti yang kita sudah cari sebelumnya. Kemudian inilah contoh metode hasil
dari metode stepping stone yang kita dapat kemarin. Di sini 50, 40, 60, 10, 40. Inilah langkah pertama dari metode mode ini. Kemudian dengan persamaan baris I ditambah kolom J. R ini menunjukkan baris, K menunjukkan kolom. Kemudian di sini C menunjukkan biaya. Jadi perhatikan di sini baris I. Kemudian di sini J ini menunjukkan kolom, dan ini biaya untuk baris I dan kolom J. RI sama dengan baris I, KJ sama dengan kolom J, CIJ adalah biaya pada kotak IJ. Contoh seperti ini. Misal X13. X13 ini menunjukkan baris pertama kolom ketiga. Biaya di sini adalah 8. Itu pengertian CIJ. Kemudian dari persamaan dalam menentukan nilai baris dan nilai kolom. Baris pertama selalu 0. Dalam hal ini, nilai dari pabrik R ini adalah 0. Karena nilai baris pertama sudah diketahui 0, maka kita bisa mencari nilai kolom gudang pertama, yaitu ini. Dengan persamaan, nilai baris R1 ditambah kolom 1 sama dengan C11. Perhatikan di sini, yang angka 1 ini menunjukkan baris, angka 1 ini menunjukkan kolom. Maka di sini C11 artinya biaya pada kotak 11, yaitu yang di sini sebesar 20. Maka dengan demikian, karena nilai baris pertama adalah 0, kemudian nilai kolom 1 ini yang dicari, dan C11 ini menunjukkan biaya pada kolom pertama baris pertama. Yang satu ini menunjukkan baris, satu ini menunjukkan kolom, yaitu sebesar 20. Maka dengan demikian, nilai kolom 1 itu sama dengan 20. Kemudian menentukan nilai kolom gudang kedua, yaitu nilai kolom kedua ini. Rumus, nilai baris pertama ditambah kolom yang kedua sama dengan biaya. Perhatikan di sini, ini angka 1, ini angka 2. Maka gabungan ini adalah 1, 2. Jadi, pengertian C12 di sini, biaya transportasi pada kotak 1, 2, baris pertama, kolom kedua, yaitu ini, 5. Maka dengan demikian, nilai baris pertama 0, sesuai dengan ini. Kemudian tambah K2 sama dengan 5. 0 ditambah K2 sama dengan 5, sehingga K2 sama dengan 5. Kemudian menentukan nilai baris kedua atau pabrik S ini dengan persamaan baris kedua ditambah kolom kedua sama dengan, perhatikan di sini, ini 2, ini 2. Arti ini biaya pada kotak 2, 2, yaitu sebesar 20. Maka R2 tambah 5. Dari mana 5 ini? Karena K2 sudah dapat dari sini 5 sama dengan 20. Dari mana 20 ini? Nilai biaya transportasi pada kotak baris kedua, kolom kedua sama dengan 20. Maka dengan demikian, nilai baris kedua itu sama dengan 20 dikurang 5 sama dengan 15. Kemudian menentukan nilai baris ketiga atau pabrik P ini. Dengan persamaan, R3 tambah K2 sama dengan biaya pada kotak 3, 2. Nah, perhatikan di sini, yang 3 ini menunjukkan baris, yang 2 ini menunjukkan kolom. Digabung menjadi biaya pada kotak 32, yaitu di sini. Ini 31, ini 32, sebesar 10. Maka R3 tambah. Dari mana 5 ini? Karena K2 tadi diketahui 5, kemudian C32 dapat dari sini 10. Maka dengan demikian R3 itu sama dengan 5. Dia menentukan nilai kolom gudang yang ketiga, yang ini. Dengan persamaan R3 tambah K3 sama dengan C33. Saya ulangi, C33 ini, angka 33 ini berasal dari baris 3, kolom 3. Dan C ini menunjukkan biaya. Sehingga C33 menunjukkan biaya transportasi pada baris ketiga, kolom ketiga, yaitu yang ini. Baris ketiga, kolom ketiga, yaitu sebesar 19. Maka R3 itu sudah dapat dari sini 5, ini 5, kemudian tambah K3 ini yang dicari sama dengan 19. Dari mana 19 ini biaya transportasi di baris ketiga, kolom ketiga. Sehingga K3 sama dengan 14. Dengan mengetahui nilai baris pertama 0, baris kedua itu sama dengan 15,
baris ketiga sama dengan 5. Dan kolom pertama udah dapat 20, kolom kedua 5, kolom ketiga 14. Untuk mempermudah kita buat di tabel sebagai berikut. Inilah nilai baris pertama 0, baris kedua 15, baris ketiga 5, nilai kolom pertama atau gudang pertama 20, nilai gudang kedua 5, nilai gudang ketiga 14. Maka dengan demikian, langkah berikutnya menentukan indeks perbaikan. Pertama, melihat kotak yang kosong. Kotak yang kosong di sini pertama ini X13, X21, X23, dan X31. Inilah yang kosong. Maka kita menentukan indeks perbaikan. Dengan persamaan, biaya pada baris I dikurang nilai baris I dikurang nilai kolom J. Ini yang disebut dengan indeks perbaikan. Maka dengan demikian, tabel indeks perbaikan di sini ada kotak, di sini ada indeks perbaikan. Karena yang kosong itu tadi ada 4, 1, 2, 3, 4, maka tabel perbaikan ini kita berpedoman pada kotak yang kosong di sini. Kita lihat di sini X21 ini. Kemudian indeks perbaikan pada kotak 21 ini, perhatikan. Biaya transportasi pada kotak ini 15. Nilai baris ini 15, nilai kolom ini 20. Karena rumus nilai biaya dikurang nilai baris dikurang nilai kolom, itulah indeks perbaikan. Maka indeks perbaikan untuk kotak S21 sama dengan minus 20. Kemudian untuk kotak 31 ini biaya di sini sebesar 25 dikurang nilai baris 5 ini dikurang nilai kolom 20. Maka indeks perbaikan ini sama dengan 25 dikurang 5 dikurang 20 sama dengan 0. Kemudian kotak yang kosong, kotak X13 di sini, dengan persamaan biaya pada baris dikurang nilai baris dikurang nilai kolom. Maka biaya pada kotak X13 ini 8 dikurang nilai baris ini 0 dikurang nilai kolom ini 14, dapat di sini minus 6. Kemudian kotak yang kosong berikutnya adalah pada baris kedua kolom ketiga yang ini. Maka indeks perbaikan di sini adalah biaya transportasi pada kotak ini 10 dikurang nilai baris ini 15 dikurang nilai kolom ini 14, maka didapat indeks perbaikan pada kotak X23 sama dengan minus 19. Maka langkah berikutnya merubah alokasi dari semua indeks perbaikan yang kita dapat di sini. Indeks perbaikan yang negatif itu menunjukkan terjadi penghematan atau pengurangan biaya transportasi. Jadi, langkah berikutnya di sini dengan berurutan min 20, min 19, min 6, inilah yang kita coba untuk merubah alokasi. Karena pengertian min 20 di sini terjadi penghematan sebesar Rp20 setiap untuk perubahan alokasi unit satu barang ke kotak 21. Artinya gini, ini kotak 21, jika alokasi ditambahkan ke sini atau dirubah ke sini, maka terjadi penghematan sebesar Rp20. Untuk lebih jelasnya, merubah alokasi kotak S21. Yang pertama, kita berikan nilai positif pada kotak kunci perbaikan yang terpilih. Pengertian nilai positif pada kotak kunci perbaikan. Jadi kita sudah dapat tadi baris 2 kolom 1, itulah sebagai kunci perbaikan yang kita pilih. Kemudian pilih kotak yang terdekat dan sebaris dengan kotak kunci, artinya ke kanan ataupun ke atas dengan kotak kunci perbaikan dan diberikan nilai negatif. Mengapa diberikan nilai negatif? Nanti saya jelaskan. Mengapa diberikan nilai negatif? Nanti saya jelaskan. Kemudian pilih kotak yang terdekat dan sekolom dengan kotak kunci dan berikan nilai negatif. Ini juga sama. Kemudian seperti tabel di samping ini. Nah, pengertian pada kotak kunci perbaikan ini, X21 ini, inilah tadi yang kosong. Ini sebagai kotak kunci perbaikan. Kemudian pilih kotak yang terdekat dan sebaris dengan kotak kunci. Ini kotak kunci.
Kemudian pilih kotak yang terdekat yang seperti yang ini. Pilih kotak yang terdekat dan sekolom seperti yang ini. Maka di sini ditambahkan, pengertian ditambahkan karena di kotak kunci ini tadi terjadi penghematan sebesar 20. Maka pada kotak ini harus ditambahkan barang. Jika ditambahkan barang di sini, otomatis ini kapasitas 60. Ini pasti berkurang, maka ini dikurangkan. Jika di sini dikurangkan jumlah barang ini, maka mau tidak mau ini akan lebih kecil dari 110. Sehingga perlu ditambah barang pada kotak ini. Barang yang tambah kotak di sini, ini akan mengakibatkan ini akan lebih 90. Maka di sini barang akan dikurangkan. Ini pengertian dari berikan nilai positif pada kotak kunci perbaikan yang terpilih ini. Nilai positif. Kemudian pilih kotak yang terdekat dan sebaris yang ini. Nah, setelah dapat ini, pindahkan ke kotak kunci dari yang bertanda negatif ke yang bertanda positif. Artinya, barang yang di sini dari yang bertanda negatif ini dipindahkan ke yang bertanda positif di sini. Merubah alokasi dari kotak kunci X21 dengan format sebagai berikut. Ini yang bertanda positif, maka ditambahkan barang dari kotak ini ke kotak ini. Akibat ditambahkan barang di sini, biar ini sama, maka ini akan dikurangkan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Di sini, yang tadi di sini 50 pindah ke sini, maka 50 di sini. Jika 50 di sini, biar ini bisa 60, maka ini harus sama dengan 10. Maka dengan demikian 50 tambah 10 60, kemudian ini sudah terpenuhi. Untuk gudang ini 10 tambah 10 tambah 90 110 sudah terpenuhi. Kemudian untuk pabrik R ini kapasitas itu 90 sama dengan di sini, sehingga di sini sama dengan 0. Maka besarnya biaya transportasi dengan alokasi kotak kunci X21 didapat 90 dikali 5 ditambah 10 dikali 20 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 2260. Inilah untuk alokasi kotak kunci X21. Kemudian merubah alokasi dari kotak kunci X23, yaitu yang di sini. Jadi yang tadi barang tidak ada di sini menjadi ada. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Inilah tabel transportasi dengan merubah alokasi dari kotak X23. Nah, yang tadi tidak ada di sini, sekarang menjadi ada seperti ini. Yang 10 ini pindah ke sini, 10 di sini. Jika di sini 10, karena kapasitas di sini 40, maka mau tidak mau yang tadinya 40 di sini sekarang menjadi 30. Sehingga Anda jumlahkan ini pas 40, kemudian yang tadinya 10 di sini sekarang menjadi naik 20 agar sesuai dengan kapasitas pabrik P. Jika ini 20, ini berarti 0, 90. Maka dengan demikian, inilah bentuk biaya untuk perubahan alokasi dari kotak kunci X23 yang ini dengan biaya. Tinggal dikalikan 90 dikali 5 tambah 10 kali 10 ditambah 50 dikali 15 ditambah 20 kali 10 ditambah 30 kali 19 sama dengan 2070. Kemudian merubah alokasi dari X13 yang ini. Maka di kotak ini tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Biar ada ini datang dari sini. Maka dengan demikian, untuk lebih jelasnya, perhatikan ini. Yang tadinya 30 di sini, sekarang menjadi 0. Maka yang 30 ini pindah ke sini. Sini 30. Biar ini sama dengan 90. Yang tadinya 90 di sini, maka ini dikurangi sehingga menjadi 60. Sehingga jumlahnya pas. Jika 60 di sini, ini 110. Yang tadi 20 di sini, sekarang menjadi 50, 110. Maka dengan demikian, kita hitung biaya di sini, 60 dikali 5 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 15 ditambah
50 dikali 10 ditambah 30 dikali 8 dapat 1890. Maka jika diperhatikan, biaya yang paling rendah itu adalah untuk alokasi X13, yaitu sebesar 1890. Inilah biaya yang paling rendah. Sekian dan terima kasih. Dan untuk mengetahui apakah Anda paham tentang materi ini, di sini ada tugas, dan tugas ini wajib Anda kumpulkan. Ya, inilah tabel transportasi dengan masing-masing biaya pada sudut kanan atas. Kemudian kapasitas pabrik R, SP masing-masing 90, 110, 70, dan kapasitas gudang pertama, gudang kedua, ketiga masing-masing 120, 150. Total ini semua 270, total ini semua 270. Di mana pada kotak sebelah kanan atas ini masing-masing biaya transportasi dari pabrik ke gudang. Inilah untuk mengetahui apakah Anda sudah paham atau belum. Coba cari biaya transportasi yang paling minimum dengan menggunakan metode mode ini. Ingat ini, dalam bentuk ini untuk persentase. Sekian dan terima kasih. Model transportasi Pogel. Metode Pogel ini dilakukan dengan cara menentukan nilai baris dan nilai kolom dari tabel transportasi. Kemudian nilai baris atau nilai kolom dicari dengan melihat selisih biaya yang terkecil dengan biaya di atasnya. Nilai baris atau nilai kolom dilihat nilai yang terbesar. Jika ada nilai yang sama, dilihat baris atau kolom mana yang memiliki biaya paling kecil. Kotak kunci dilihat dari biaya yang paling kecil pada baris atau kolom kunci. Di kotak kunci diisi dengan maksimum, kemudian menentukan nilai baris baru atau nilai kolom baru serta kotak kunci baru setelah selesai angka nomor 6. Nah, untuk langkah pertama, menyusun dalam tabel transportasi. Tabel ini kita gunakan dari tabel waktu metode stepping stone. Ada 3 pabrik RSP, kemudian di sini ada gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga. Angka yang di atas ini semua menunjukkan biaya transportasi dari masing-masing sumber ke tempat tujuan. Dan ini masing-masing kapasitas gudang pertama, kapasitas gudang kedua, kapasitas gudang ketiga, kapasitas pabrik R, kapasitas pabrik S, kapasitas pabrik P. Inilah yang disebut sebagai tabel transportasi. Langkah kedua, menentukan nilai baris dan kolom dengan cara selisih dari biaya terkecil. Nah, ini tabel nilai baris dan nilai kolom dapat dicari sebagai berikut. Di sini ada gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga, dan di sini ada kapasitas masing-masing pabrik atau disebut dengan supply. Untuk pabrik R, kemudian ini untuk pabrik S, kemudian ini untuk pabrik P. Kemudian kapasitas gudang pertama ini 50, gudang kedua 110, gudang ketiga 40, semua total ini 200. Sekarang bagaimana menentukan nilai baris ataupun nilai kolom? Perhatikan di sini. Nilai biaya yang paling kecil pada baris R ini adalah 5. Di atas 5 ini 8. Maka nilai baris R ini 8 dikurang 5 sama dengan 3. Pada pabrik S ini nilai paling kecil biaya 10, di atas 10 15. 15 dikurang 10 adalah 5. Inilah nilai baris R, yaitu 5. Demikian juga untuk nilai kolom, untuk gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga. Perhatikan di sini, biaya yang paling kecil di sini 15. Setelah 15 20, maka nilai kolom gudang pertama ini 20 dikurang 15 sama dengan 5. Demikian juga seterusnya, maka didapat nilai baris R ini 3, ini 5, ini 9, dan nilai kolom pertama ini 5, kolom ini 5, ini 2. Kemudian pada langkah berikutnya, setelah kita mengetahui masing-masing nilai baris di sini,
kita perhatikan nilai baris atau nilai kolom yang paling besar. Yang paling besar di sini adalah 9. Maka ini nanti menjadi baris kunci. Kemudian menentukan nilai baris atau kolom kunci, perhatikan angka paling besar pada nilai baris atau nilai kolom, yaitu angka 9 ada pada baris P yang di sini. Maka inilah sebagai baris kunci, dan untuk menentukan kotak kunci, maka kita perhatikan pada baris kunci ini biaya paling kecil yaitu 10. Maka inilah sebagai kotak kunci, yaitu kotak X32 ini atau PG2 dengan biaya 10 pada kolom G2 ini. Kemudian langkah berikutnya mengisi maksimum produk di kotak kunci ini. Jadi di kotak kunci ini diisi dengan produk maksimum. Pertanyaan, apakah di kotak ini diisi 50 atau 110? Jika 110 diisi, sementara pabrik P itu hanya memiliki kapasitas 50, maka di sini yang diisi adalah 50. Jika 110 diisi di sini, saya ulangi, ini tidak bisa karena pabrik P itu punya kapasitas hanya 50. Maka dengan demikian di sini diisi 50. Langkah kelima, mengisi maksimum produk di kotak kunci. Ini tadi kotak kunci diisi di sini 50. Maka dengan demikian baris ini atau untuk pabrik P ini sudah memenuhi. Dengan kata lain, sudah sesuai dengan kapasitas 50. Sehingga nilai baris baru, kolom baru ini tidak dihitung lagi. Maka kembali ke langkah ketiga, menentukan nilai baris dan kolom baru. Mengapa dikatakan nilai baris dan kolom baru? Karena baris P ini sudah memenuhi kapasitas pabrik P, yaitu sebesar 50. Sehingga tabel baru dihitung baris baru dan kolom baru sebagai berikut. Jadi ini ditutup, maka nilai baris pertama ini adalah yang paling kecil 5, di atas 5 8, 8 dikurang 5, inilah nilai baris R yang baru. Kemudian nilai baris S yang baru ini, biaya paling kecil 10, di atas 10 15, 15 dikurang 10 5, inilah nilai baris baru untuk ini. Kemudian nilai kolom ini dengan cara yang sama, 20 dikurang 15, 5, ini juga 20 dikurang 5, 15, ini 10 dikurang 8, 2. Nah, inilah nilai baris baru. Nah, kemudian kita perhatikan angka yang paling besar di sini. Angka paling besar di sini 15. Maka di 15 ini nanti ini menjadi kolom kunci. Dari kolom kunci ini nanti kita akan melihat mana yang menjadi kotak kunci. Kita perhatikan biaya paling kecil yaitu 5 di sini. Maka langkah yang keempat berikutnya, kolom kunci pada kolom kedua karena angka paling tinggi. Kemudian menentukan kotak kunci. Kotak kunci dengan melihat biaya paling kecil pada kolom 2 yaitu kotak ke-1 2. Langkah kelima, mengisi maksimum produk di kotak kunci. Kotak kunci tadi di sini. Ini diisi 60. Mengapa bukan 90? Jika 90 di sini, ini sudah melebihi kapasitas gudang. Karena gudang itu kapasitas 110, tadi di sini sudah 50, maka di sini 60. Maka dengan demikian, setelah kita isi maksimum di sini, maka langkah berikutnya kita menentukan nilai baris dan nilai kolom baru. Karena kolom ini sudah diisi, ini sudah diisi, maka nilai baris pertama ini yaitu 8 yang paling kecil, setelah 8 20, maka dapat nilai baris di sini 12. Dengan cara yang sama, nilai baris di sini 5 dan di sini juga nilai kolom 5, nilai kolom di sini 2. Maka langkah berikutnya dari sini kita perhatikan angka yang paling besar. Itulah baris atau kolom kunci. Angka paling besar 12. Nah, ini menjadi baris kunci, bukan kolom kunci, karena ini ada pada baris. Kemudian setelah kita mengetahui baris kunci, maka langkah berikutnya menentukan kotak kunci, yaitu biaya yang paling kecil, yaitu berarti 8. Maka dengan demikian, baris atau kolom kunci dicari dengan melihat nilai paling besar, yaitu ada pada baris R dengan angka 12. Maka dengan demikian, kotak kunci itu ada pada biaya paling kecil 8 yaitu X13.
maka mengisi maksimum produk di kotak kunci ini, sehingga tadi di sini sudah 60, karena ini kapasitas 90 untuk R, maka di sini hanya 30. Maka dengan demikian baris ini sudah terpenuhi, kemudian ini sudah terpenuhi, kemudian kolom ini sudah terpenuhi. Maka dengan demikian, dengan memperhatikan tabel air ini, otomatis kotak yang kosong dapat diisi sebagai berikut. Yang kosong ini, sehingga kotak S21 ini menjadi 50. Mengapa bukan 60 di sini? Jika di sini 60 sesuai dengan ini sudah melebihi kapasitas gudang. Gudang itu hanya 50, maka di sini 50. Jika di sini 50, di sini nggak mungkin lagi ditambah. Di sini otomatis pasti 10. Maka dengan demikian, di S23 ini 10 seperti tabel berikut. 60, 30, 50, 10, 50. Maka besarnya biaya transportasi 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 tambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 dikali 10 sama dengan 1890. Inilah biaya transportasi dengan menggunakan metode Vogel. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengetahui apakah bermanfaat atau tidak, di sini ada tugas.